Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rahmat Ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, Rahmat Ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali haji kita, marilah dengan sesama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu malam ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Kautsar yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, dan dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Yang ketiga, kita tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita di Gaza dan tempat-tempat lain yang sedang mengalami kesulitan yang amat sangat. Kita mohon pada Allah supaya diberikan pertolongan, keselamatan, bahkan kemerdekaan. Untuk yang sakit kita doakan Pak Ali Umar yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah sembuhkan penyakit. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim. Abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa awladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasruq wa tanazah imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa rizqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wasihatan taman lana wala siyama Bapak Haji Ali Umar wa jamaah Al-Kautsar. Isfi'na ya Syafi, isfi'u ya Syafi, anta Syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa halikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudul man fadala muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filastin wa fi kulli makanin min aduwwihim al-israiliyyin as-suhyuniyin al-mal'unin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bertemu bermuajah di Masjid Al-Kautsar. Karena hujan, macet dan tidak bisa dihindari, banyak motor yang ngadep ya, menghindari hujan sehingga jadi macet, terutama di Palmerah, tidak bisa dihindari. Baik, kita malam ini akan melanjutkan kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatul Tauhid halaman 89, dua baris dari bawah. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa mamurun wala ikhtiyaran walaysa mulana alu ikhtiyaran
Qawluhu falaysa madlulan ilaih. Fa yang ada pada lafaz falaysa madlulan adalah fa taf'iliyah, yaitu sesudahnya fa itu menjadi kesimpulan dari sebelumnya. Beginilah susunannya. Dikarenakan menurut ahli sunnah bahwa hamba Allah itu wajib berusaha karena usaha itu merupakan hikmah diciptakannya akal pada manusia. Dengan akal manusia bisa memilih untuk bekerja serta diberi kemampuan untuk bekerja, dan pekerjaan seperti ini disebut af'al ikhtiyari. Dalam pekerjaan ikhtiyari seperti ini manusia dalam syariat diperintah agar berusaha, pekerjaannya agar berusaha kasar, dan segala perbuatannya diperhitungkan. Yang baik akan mendapatkan pembalasan yang baik, sedangkan yang buruk akan mendapatkan pembalasan yang buruk. Allah berfirman, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Tetapi dalam hakikatnya manusia itu dipaksa sehingga bisa atau tidaknya bekerja. Itu Allah lah yang menentukan. Dan begitu pula hasil dari usahanya itu pun ada di tangan kekuasaannya Allah. Maka usaha itu tidak memberikan dampak atau pengaruh. Jadi manusia dalam af'al ikhtiyari ini pada zahirnya itu punya pilihan, sedangkan pada hakikatnya dalam af'al ikhtiyari ini dipaksa karena apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Dalam sebuah keterangan ada Allahu yaf'alu ma yasha la 'ala ma tasha wa la yakhtaru la 'ala ma yakhtar wa yakhtaru la 'ala ma takhtar, la 'ala ma tasha wa yakhtaru la 'ala ma takhtar. Ya, sampai situ dulu ya. Kita coba pahami dulu. Apa katanya, kita simak sekarang. Falaisa majburan, maka manusia itu tidak semua perbuatannya dipaksa. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala ikhtiaran, yaitu tidak mempunyai pilihan. Seperti pahamnya Jabariyah. Jabariyah mengatakan manusia dipaksa. Kalau ada orang mencuri, saya dipaksa mencuri oleh Allah. Walaysa kullan yaf'al ikhtiyaran, dan tidak pula manusia terhadap semuanya pekerjaan bisa bekerja dengan pilihannya. Jadi bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Jabariyah dan Qadariyah terletak pada ikhtiar. Manusia diberi ikhtiar, diberi kesempatan untuk memilih, berkreasi karena diberikan akal. Sementara kalau Jabariyah mengatakan manusia dipaksa oleh Allah. Jadi kalau Jabariyah mengatakan manusia seperti wayang, bagaimana dalam, tidak ada kreasi sama sekali. Sebaliknya kalau Qadariyah, manusia menentukan sekali, Allah nonton aja gitu. Nah, di antara dua kutub ekstrim itu, Ahlus Sunnah mengatakan manusia tidak dipaksa, tetapi diberi pilihan. Bapak nih, Ibu bisa hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini karena pilihan Bapak Ibu. Begitu tahu ada pengajian malam Sabtu, saya ngajar. Itu sudah mulai ada arahan ke sana. Untuk mewujudkan keinginan ngaji itu, Bapak kemudian memantapkan diri untuk saya habis sholat Isya tetap tinggal di tempat. Nah, maka dipermudah, itu ikhtiarnya. Bedanya dengan kalau Jabariyah, kita kesini dipaksa sama Allah. Jadi manusia nggak punya kreasi apa-apa, nggak punya pilihan, nggak punya ikhtiar. Qaulu falaisa majburan ila akhiri, fa yang ada pada lafaz falaisa majburan adalah katanya fa tafri'iyah. Ini alasan bahasa.
yaitu yang sesudahnya fa itu menjadi kesimpulan dari sebelumnya fa. Beginilah susunannya, dikasih tahu keterangan. Dikarenakan menurut ahli sunnah wal jamaah bahwa hamba Allah itu wajib berusaha. Jadi manusia punya kewajiban berusaha. Karena usaha itu merupakan hikmah. Diciptakannya akal pada manusia, dengan akal manusia bisa memilih untuk bekerja. Bapak kalau punya akal, ibu punya akal, bisa memilih, bisa menimbang-nimbang. Apakah lebih bagus tinggal di rumah habis isya atau ngaji? Nah, Bapak diberikan kemampuan ikhtiar, ibu diberikan kemampuan memilih. Ternyata pilihan Bapak Ibu waris. Jadi ini bedanya Ahlussunnah dengan Jabariyah dan Qadariyah. Serta diberi kemampuan untuk bekerja. Dan pekerjaan seperti ini disebut afal ikhtiari. Dalam pekerjaan ikhtiari ini, seperti ini, manusia dalam syariat diperintah agar berusaha atau kasab. Dan segala perbuatannya diperhitungkan. Yang baik akan mendapat pembalasan yang baik, sedangkan yang buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Allah berfirman, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang telah ia usahakan, wa 'alaiha, dan atasnya juga apa yang telah ia usahakan. In khairan fa khairun, jika baik maka balasannya baik. Wa in syarran fa syarrun, kurang fa. Jika buruk maka buruk pula balasannya. Tetapi dalam hakikatnya manusia itu dipaksa, sehingga bisa atau tidaknya bekerja itu Allah lah yang menentukan. Begitu pula hasil dari usahanya itu pun ada di tangan kekuasaan Allah. Jadi tugas kita adalah memilih di antara pilihan-pilihan yang ada. Ngaji enggak gitu. Ketika kita memilih, saya mau ngaji, maka Allah memberikan kemudahan. Jalannya lancar, badannya sehat, nggak ada tamu, nggak ada halangan, nggak ada masalah. Itu ikhtiar kita, itu afal ikhtiari namanya. Dan begitu pula hasil dari usaha itu pun ada di tangan kekuasaan Allah. Karena kita berusaha tentu ada hasilnya dong. Karena kita ngaji mesti ada hasil dari ngaji itu. Maka usaha itu tidak memberikan dampak atau pengaruh. Jadi manusia dalam afal ikhtiari ini pada zahirnya yaitu punya pilihan, sedangkan pada hakikatnya dalam afal ikhtiari ini dipaksa. Karena apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Jadi kita dipaksa kemari gitu. Tapi sebelum dipaksa kita sudah punya pilihan. Saya mau kemari memang. Jadi ada pertemuan antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Dalam sebuah keterangan ada ayat berbunyi, wallahu yaf'alu ma yasha. Allah berkehendak, Allah melakukan apa yang ia kehendaki, la ala ma tasya'u, tidak atas apa yang kamu kehendaki, wa yaktaru la ala ma tahzar, dan dia memilih apa yang kamu tidak memilihnya. Ini kita lihat. Dalam ilmu kalam ilmu kalam atau disebut juga teologi, dari kata theos dan logos. Theos itu Tuhan, logos ilmu, jadi ilmu tentang ketuhanan. Menurut ilmu kalam, berdasarkan hadis Nabi, Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Nah, dari 73 golongan itu ada 3 yang ditampilkan. Yang pertama, Qadariyah. Qadariyah itu
Kalau Qadariyah, semua tergantung kita. Kita datang ke Allah karena saya, karena kita. Allah cuma nonton aja gitu. Ada Jabariyatun. Kalau Jabariyah, manusia itu dipaksa gitu. Gak punya kreasi dia gitu. Jadi bapak ibu datang ke sini menurut Jabariyah karena dipaksa oleh Allah. Nah, di antara dua kutub ini, kalau ini mengandalkan kekuatan, kalau ini mengandalkan paksaan Allah. Nah, di tengah ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu ya. Kelihatan gak nih? Kelihatan. Yang belakang. Nah, kalau ini tekanannya pada kuasa, qadar, kuasa. Kalau Jabariyah tekanan pada paksaan. Rasulullah mengatakan af'al ikhtiyari yang diperkenalkan oleh af'al ikhtiyariyun. Af'al itu perbuatan, ikhtiar pilihan. Di antara yang mengatakan perbuatan manusia adalah kuasa manusia, dengan perbuatan manusia itu karena dipaksa oleh Allah. Rasul mengatakan yang dilupakan oleh ini, dilupakan di sini, ada di sini itu ikhtiari, afal ikhtiari, perbuatan pilihan. Gimana perbuatan pilihan? Bapak dan Ibu menurut Sunnah Jamaah telah memilih untuk datang ke Al-Kautsar malam ini. Ya. Lahiriahnya karena pilihan Bapak, karena pilihan Ibu. Kenapa? Karena manusia dilengkapi oleh Allah dengan akal, al-aqlu. Makin lama makin hilang tulisan KF. Nah, itu ya. Gak ada yang lebih bagus KF. Ini karena manusia diberikan akal, maka manusia secara lahiriah memilih gitu untuk berkreasi. Karena akal, maka manusia ada kreasinya. Ini kreasi. Bapak datang, ibu datang ke sini karena pilihan bapak. Itu secara lahiriah. Secara hakikatnya bapak dipaksa sama ibu. Sudah tahu nggak? Ulang lagi. Kalau melihat lahiriahnya, ini karena pertimbangan akal. Bapak dan ibu disuruh pilih habis isya ngaji atau tidur di rumah. Apalagi hujan. Tadi kan hujan kan? Iya. Nah bapak dan ibu ketika dihadapkan oleh hujan, kemudian pilihan kedua adalah sholat isya, pilihan ketiga adalah kemudian belajar ilmu tauhid itu. Pilihan-pilihan ini kemudian bapak timbang, ibu timbang. Timbangnya apa? Setelah timbang, saya milih ngaji aja. Jadi secara lahiriah bapak kedatangan sini ini karena pilihan bapak, pilihan ibu. Tapi hakikatnya karena ilham dari Allah. Kita tahu. Kalau lahiriahnya memang pilihan bapak sama ibu. Kemarin itu kan bapak memilih, saya pilih ngaji aja. Tapi kalau menurut hakikatnya, bapak dan ibu dipaksa. Dipaksa apa? Karena dapat ilham, dapat hidayah, dapat petunjuk. Ngaji aja. Gitu.
Jadi kalau dilihat, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan akal manusia ini kemudian menimbang, setelah menimbang memilih. Nah pilihannya akal ikhtiari. Tapi hakikatnya ada di sini. Hakikat. Esensinya apa nih? Pilihan untuk pergi ngaji ini adalah karena Allah memberi masukan. Ngaji bagus loh. Mana buktinya nih hakikatnya Allah? Bapak sudah memilih mau ngaji, Allah campur tangan situ. Jalannya lancar, badannya sehat, ada nggak gitu? Gak ada tamu, gak ada masalah, gitu. Kita nyampe. Jadi afal ikhtiar ini gabungan antara hakikat dengan lahiriah. Lahiriahnya adalah pilihan manusia karena diberikan akal, tapi hakikatnya karena Allah campur tangan. Meskipun Bapak memilih untuk datang ke Al-Kautsar, kalau Allah nggak campur tangan, nggak nyampe. Gimana campur tangannya? Sehat badannya, jalannya lancar, terus hujannya berhenti. Jadi ada campur tangan, dari intervensi nih, di sini intervensi Allah. Jadi Ahlus Sunnah Jamaah. Bedanya dengan yang ini gimana? Kan gitu pertanyaannya. Kalau Jabariyah, semua yang kita lakukan karena paksaan Allah. Kita nggak punya kemampuan apa-apa. Yang ekstrim pada zaman Sayyidina Umar, ada orang mencuri, ketika ditangkap dia bilang, kenapa sudah mencuri? Karena saya dipaksa sama Allah. Dihukum 2 kali dia. Hukum karena mencuri dipotong tangannya atau dicemeti, dicambuk. Kenapa dicambuk? Karena dia telah menggunakan Allah untuk kepentingan pribadinya. Masa Allah nyuruh, masa Allah menyuruh dia nyuri, nggak mungkin dong? Iya. Bisa tangkap? Bisa. Jadi kalau ini Jabariyah mengatakan semuanya adalah karena paksaan Allah. Jadi amal Bapak sholat tadi misalnya, kita Bapak dipaksa, nggak ada ikhtiar sama sekali. Kalau Qadariyah, saya sholat karena mau saya, Allah nonton aja. Bisa tahu nggak? Yeah. Dari 2 kutub ini, Ahlus Sunnah mengatakan kita melakukan aktivitas itu karena af'al ikhtiyariyun, perbuatan pilihan kita. Kenapa pilihan? Karena kita punya akal. Jadilah ngaji, belajar ilmu tauhid. Tapi hakikatnya ada intervensi Allah. Meskipun kita milih mau ngaji hari ini, kalau Allah nggak kasih nggak jalan kita. Betul nggak? Allah nggak kasih, badannya capek, sakit, kakinya semurat. Nggak nyampe kalau semurat. Hati-hati doa. Iya. Jadi ada intervensi Allah, ini hakikat. Allah lahiriahnya ini pilihan Allah. Nah dari sini kelihatan keunggulan Ahlus Sunnah dibandingkan dengan itu sebabnya Ahlus Sunnah Jamaah itu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, katanya, apa yang dimaksud dengan tariqah yang menyelamatkan? Karena bilang umatku akan terpecah, sataftani umat yang akan sadatin wasabina firqah. Umatku akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya akan masuk ke dalam api. Illa wahidah, kecuali 1 katanya. Ditanya, yang 1 yang mana ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya lakukan ditiru oleh mereka, dikerjain, dicontoh. Itu Ahlus Sunnah. Wasabi dan apa yang dilakukan sahabatku diikuti itu luar jamaah. Gitu. Jadi dari 73 itu yang bakal selamat ini. Pertanyaannya, di mana unggulnya Ahlus Sunnah? Ternyata Ahlus Sunnah unggul dibandingkan ini karena ini ada akal ikhtiar ini. Bisa tangkap? Ada pilihan manusia. Kenapa manusia boleh milih? Karena manusia punya akal.
Akal bapak yang mendorong bapak untuk milih, ngaji aja, gitu. Begitu bapak ibu putuskan saya mau ngaji habis Isya, Allah intervensi. Jalannya lancar, badannya sehat, gak ada halangan. Hujan reda. Udahnya reda. Dia tengah. Ustaz, rasanya bukan saya Pak, kok lebih enak berdiri karena izin Allah, bukan paksaan Allah. Ya, izin Allah paksaan juga. Kalau bahasa Indonesia izin kan atas restu. Kalau hakikatnya dipaksa juga. Kalau lihat hakikatnya Pak, Bapak digiring oleh Allah ke sini gitu. Cuman bahasanya kurang enak dipaksa. Kalau pendekatan bahasa kurang enak dipaksa. Tapi hakikatnya memang dia dipaksa. Gitu. Dipaksa untuk kemari. Kalau pakai bahasa halus dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, itu lebih halus. Itu tengah ya? Apakah jika semua perbuatan sudah yang terjadi dan sesuai di Lauhul Mahfuz? Ya, tadi malam Sabtu tanggal berapa sekarang? 24. Itu sudah ada Lauhul Mahfuz tuh hari malam Sabtu. Malam Sabtu 24 November 2023 jam 19.30 sampai selesai. Itu dari catatannya Pak, di Lauhul Mahfuz gitu. Nah ini intervensi Allah nih Pak. Ini intervensi Allah. Bapak diintervensi oleh Allah, Bapak dipaksa oleh Allah. Malam Sabtu tanggal 24 jam 19.30 sampai selesai ke Al-Kautsar. Bahasa halusnya Bapak diarahkan menggunakan waktu malam Sabtu jam 19.30 sampai selesai untuk belajar tauhid di Al-Kautsar. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya kita dipaksa untuk datang kemari. Dia tahu. Tapi itu masih potensi namanya. Masih potensi. Potensi itu masih di sana, belum menjadi kenyataan. Untuk memunculkan potensi yang sudah ada di zaman di Lauhul Mahfuz itu, manusia dikasih akal. Gitu. Akal itu nimbang-nimbang. Bapak kemudian disuruh milih. Malam Sabtu habis Isya nonton TV di rumah atau pergi ke masjid belajar ilmu tauhid. Nah, setelah Bapak timbang, akal Bapak memutuskan ngaji aja gitu. Pilihan Bapak untuk ngaji dengan intervensi Allah klop, maka amalnya itu diridhoi. Gitu. Jadi pertemuan antara hasil pilihan akal dengan kehendak Allah, harus kehendak. Begitu ketemu, inilah yang diridhoi. Gitu. Jadi maksud seandainya mereka dulu mendeteksi bahwa kita dipaksa, kita juga nggak mau kesini gitu. Itu aku yang Nah, Bapak kalau dipaksa sama Allah, gitu ya, dikehendaki oleh Allah malam Sabtu di sini. Ternyata akal Bapak dikuasai oleh hawa nafsu. ya. Gitu. Dikuasai hawa nafsu, sehingga pilihannya bukan ngaji. Bapak pilihannya apa yang di rumah? Nobar. Kulineran. Argentina, Brazil. Kulineran. Karena orang itu, makanya ada yang dikehendaki tapi tidak diridhoi. Ada yang dikehendaki tapi diridhoi. Betul ingat nggak? Ya. Dulu waktu ngaji Iroda, orang Metin Abu Lahab, Abu Jahal, dia dikehendaki hidup pada zaman Nabi.
ketemu Nabi, ngedenger Nabi, ngeliat Nabi. Mestinya kalau nalarnya, kalau ketemu Nabi, ngedenger Nabi, ngeliat Nabi, nalarnya mesti beriman. Kan begitu bukan? Nalar yang normal. Tapi dia dikehendaki untuk hidup di zaman Nabi, tapi karena akalnya dikuasai hawa nafsu, nggak mau dia. Jadi ada yang dikehendaki tapi tidak diridhoi. Jadi bisa aja Bapak dipaksa untuk datang malam Sabtu ke sini oleh Allah, itu keputusan Allah itu. Tapi hawa nafsu Bapak lebih dominan. Ngapain ngaji? Betul datang ustadznya. Kok jarak mampir kok katanya gitu. Lalu dijemput, siapa tahu sakit dia. Bisa kemari Pak. Tuh gitu. Kalau kemari dikehendaki tapi tidak diridhoi. Di sini di peranannya di hawa nafsu nih. Ada lagi iblis. Apa bedanya orang itu? Kalau iblis pengaruh eksternal, kalau hawa nafsu pengaruh internal. Kalau ini eksternal ya, kalau ini internal. Dia ada di badan Bapak kalau ini. Kalau ini dari luar datang, dia kolaborasi dengan ini jadi kemari. Bukan dengan aja makan gitu, bukan kepala manyung. Empat ya. Iya, intervensi Allah kan udah. Tapi dirinya nggak mau, lawan dia. Dikehendaki, nih kehendaknya Allah nih. Tapi tidak diridhoi karena ini dominan. Ini nimbrung. Ya, terus ngapain? Enak dingin begini makanya angkat-angkat no. Itu. Ustaz belum datang ngapain sih repot-repot? Sekali-sekali nggak ngaji nggak apa-apa. Yang ngaji belum tentu masuk surga gitu malah. Jadi dikehendaki tapi tidak diridhoi. Kalau Bapak dan Ibu dikehendaki, ada intervensi sini. Pilihan Bapak klop diridhoi. Yang mesti dicari klop ini nih, klop antara pilihan kita dengan intervensi Allah, iradah Allah. Ketika klop ini dapat ridha Allah. Bisa gitu ya? Iya, bisa. Ya. Saya boleh minum dulu ya. Tajam juga nih. Berarti yang ingin kesini tapi nggak mau kesini. Iblis kan gitu. Banyak Pak. Ini sana nih. Yang dapat hidayah banyak. Tapi yang dapat taufik cuma segini. Orang Islam sekelapa dua banyak kan? Banyak. Tapi yang dapat taufik cuma segini. Kalau sudah dapat taufik pasti dapat hidayah. Tapi kalau dapat hidayah belum tentu dapat taufik dia. Tahu kalau malam Sabtu ada pengajian gitu. Tapi ngapain sih ngaji paling biasa aja, soal neraka, surga aja paling gitu aja. Ngapain sih? Jadi itu dikalahkan tuh gitu. Ustaz, kalau misalkan sama-sama diridhoi, misalkan ada dua tempat, satu tempat itu pengajian tafsir Quran, satu lagi itu tadabbur Quran, itu bagaimana dengan waktu bersamaan? Kan itu sama-sama diridhoi. Akalnya, kalau akalnya cerdas, punya sejumlah dalil, tapi dia akan nimbang tadabbur Quran dengan tafsir Quran. Akalnya nanti akan memilih. Tafsir lebih unggul dong. Dia lebih membuka wawasan. Kalau tadabbur cuma mau mempraktekkan sesuatu yang sudah ada, menyimpulkan.
Di situ akalnya, makin cerdas akalnya, makin pintar dia memilih. Makin cerdas akalnya, makin bagus tuh pilihannya tuh. Apa ikhtiarnya tuh? Apa ikhtiar itu? Tetap. Makanya ngaji begini nih karena banyak kalam jadi ilmu kalam namanya. Kalau ilmu fikih enggak, kalau fikih tuh gini, amal praktis gitu. Tinggal pakai aja, tinggal nerapin aja. Makanya ilmu fikih dengan ilmu kalam itu berbeda. Kalau ilmu kalam lebih banyak menggunakan pendekatan akal, bertimbang-timbang rasional, kemudian disertai dengan ayat Quran dan hadis Nabi. Jadilah ilmu kalam. Kalau ilmu fikih, ayat Quran dijelaskan dalam bentuk yang lebih konkret. Aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Nah, dikasih tahu sholat caranya begini, ada rukunnya, ada sunnahnya, ada wajibnya, ada lain-lain. Gitu ya. Baca lagi deh. Maka hasil dari keterangan ini bahwa segala perbuatan manusia tidak semuanya dipaksa sehingga tidak mempunyai ikhtiar, tapi manusia terakhirnya itu mempunyai daya untuk berusaha serta punya pilihan. Sebagaimana hal ini dikatakan dalam Al-Quran, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Artinya, amal perbuatan manusia yang baik akan bermanfaat bagi dirinya dan sebaliknya. Hanya pada batinnya manusia itu dipaksa, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Maka seorang pemimpin akan berlaku arif dan bijaksana jika saling melihat antara hakikat dan syariat. Dalam perjuangannya akan semangat karena melihat syariat dirinya harus menjalankan syariat, dan karena melihat bahwa dirinya mempunyai daya dan pilihan, tapi akan selalu berserah diri karena melihat hakikat segalanya di tangan Allah. Begitu pula dalam memberikan hukuman, maka seorang hakim penglihatannya harus matang antara melihat hakikat dan syariat. Karena jika hanya melihat dari hakikat saja, maka akan selalu memberikan ampunan, maka tidak akan ada orang yang dihukuman. Begitu pula jika hanya melihat dengan syariat saja, maka akan selalu menghukum, tidak mau memaafkan. Maka akan arif dan bijaksana jika melihat dengan penglihatan kedua-duanya secara matang. Maka karenanya Syekh Ibrahim Ad-Dasuki berkata, barang siapa yang melihat dengan penglihatan hakikat, dalam hakikatnya segala yang terjadi itu Allah lah yang menghendakinya. Tidak bisa ada yang menghalangi, maka akan selalu memaafkan. Dan apabila melihat dengan penglihatan syariat, manusia harus menjalankan syariat karena telah diberi akal untuk berpikir, memilih yang baik, maka akan selalu marah dan ngotot sebagaimana orang sesat yang mengutamakan akalnya. Agama mengajarkan bahwa pemimpin harus tegas, tapi harus bijaksana seperti Allah Syadidul Iqab, tapi Allah Ghafurur Rahim. Ya, kita lihat lagi. Maka katanya hasil kesimpulan dari keterangan ini, jadi cerita yang itu tuh kesimpulannya katanya
bahwa segala perbuatan manusia tidak semuanya dipaksa, sehingga tidak mempunyai ikhtiar. Jadi ada intervensi dari Allah, tapi juga ada pertimbangan akal. Kalau intervensi dari Allah saja, jadilah orang Jabariyah, nggak ada ikhtiarnya sama sekali. Rasulullah bilang, jangan lupa manusia punya akal. Akal itu menimbang-nimbang dan memutuskan. Setelah menimbang dan memutuskan, diputuskanlah amal itu yang kebetulan amal itu cocok dengan intervensi dari Allah. Itu ridhonya Allah. Tapi manusia zohirnya itu mempunyai daya untuk berusaha serta punya pilihan. Kenapa? Karena dikasih akal. Sebagaimana hal ini dikatakan dalam Al-Quran, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Artinya amal perbuatan manusia yang baik akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, dan sebaliknya. Jadi kalau kita berbuat baik, balasannya kembali pada kita, karena pilihan kita untuk berbuat baik itu. Kalau kita berbuat tidak baik, balasannya kembali pada kita tidak baik, karena kita memilih itu. Jadi orang nanti masuk neraka bukan karena Allah dendam. Itu tangkap? Ulang lagi. Orang nanti masuk neraka bukan karena Allah murka, Allah dendam, bukan. Dia milih neraka. Contoh, tadi itu Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal hidup di zaman Nabi, ngedenger Nabi, tahu Nabi, menyampaikan ayat Quran dari Nabi, dia dengar tahu persis gitu. Tapi Abu Jahal itu tidak mau menerima, tidak mau menerima kebenaran itu gitu. Jadi gitu, Abu Jahal dia menolak kehendak Allah yang mestinya kalau pakai nalar, kalau melihat Nabi, ketemu Nabi mesti beriman dan mau beramal soleh. Tapi karena hatinya menolak, ditolak tuh semua sama sekali. Jadilah dia itu tidak diridhoi amalnya. Artinya amal perbuatan manusia yang baik akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, begitu sebaliknya. Hanya pada batinnya manusia itu dipaksa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebetulnya kita dipaksa, digiring oleh Allah. Karena ini tadi nih sudah ada di sini. Nah, Allah sudah menentukan nih, ada iradah Allah di Lauhil Mahfuz. Itu tangkap ya? Ada di Lauhil Mahfuz, Allah sudah putuskan malam Sabtu si A, si A nih, malam Sabtu si A diarahkan oleh Allah datang ngaji gitu. Ini Allah menghendaki ini. Nah, ketika ini sampai kepada orang ini si A ini, Imam Jabariyah bilang dia mengabaikan akal manusia. Jabariyah. Jadi orang itu datang ke sini karena memang sepenuhnya atas intervensi Allah. Dia nggak mau tahu nih ada akal. Kalau ini yang menonjol akalnya, Allahnya cuma nonton aja. Kebetulan cocok dengan maunya Allah, gitu. Nah, dari dua itu Rasulullah mengatakan lahiriahnya atas pertimbangan akal. Hakikatnya karena intervensi dari Allah. Itu tahu? Baik. Maka seorang pemimpin akan berlaku arif dan bijaksana jika sering melihat antara hakikat dan syariat. Nah, jadi kalau menurut Rasulullah jemaah, jangan melihat sesuatu dari sudut lahiriahnya aja, gitu. Lahiriah itu tadi itu afal ikhtiari itu katanya gitu. Kalau lahiriahnya kamu nanti nggak beda dengan Jabariyah, tapi juga mesti melihat dari sudut ya hakikatnya, gitu.
antara hakikat dan syariat dalam perjuangannya akan semangat katanya, karena melihat syariat dirinya harus menjalankan syariat. Contoh nih, kalau menurut syariat tentu kita mesti tetap sholat, benar? Tetap sholat. Kalau kepengen masuk surga ya sholat dong. Kenapa kita sholat? Karena kita menghendaki syariat itu tetap dijalankan. Hakikatnya gimana? Kalau Allah mau ngampuni bisa aja langsung masuk surga. Dengar? Contoh nih Pak nih. Kalau Allah mau bisa aja. Pernah dengar ya Pak? Ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada orang membunuh 99 orang. Masih ingat nggak? 99 orang dibunuh orang. Dia datang kepada orang, apakah saya masih bisa bertaubat pada Allah? Padahal saya sudah membunuh 99. Kata orang ini, kata rahib ini, pendeta yang bilang, kamu gak ada lagi kesempatan, ada kebanyakan dosanya. Kata si rahib. Akhirnya gimana? Digenapkan aja di 100 tuh. Bisa tahu nggak? Si rahib dibunuh sekalian. 100 sudah. Begitu sudah membunuh 100, datang lagi dia pasti merasa bersalah, pengen taubat nih. Datang kepada orang alim. Kalau tadi rahib, pendeta, datang orang alim. Tuhan katanya, saya mau bertobat, sudah membunuh 100 orang, apa masih mungkin bisa bertobat? Masih. Bisa tahu nggak? Masih. Cuman syaratnya saudara mesti meninggalkan kampung halaman saudara. Tinggalin tuh, pergilah ke kampung yang baru ke tempat yang baru, di sana kamu bergaul dengan orang-orang soleh dan bertobatlah di sana. Dipenuhi itu syaratnya si orang alim ini. Jalan dia menuju ke kampung yang baru yang ditunjuk itu. Masih ingat kan? Belum sampai ke sono, belum sampai ke kampung yang baru ditunjuk itu, di tengah jalan meninggal. Tuh, meninggal si orang ini gitu. Ketika meninggal jadi masalah. Siapa yang mewaruh orang ini gitu. Apakah malaikat rahmat atau malaikat adab? Malaikat rahmat bilang itu hak saya katanya. Kata malaikat adab, gak bisa dong, dia belum sholat, belum ibadah, belum ngapa-ngapain, baru kepengen taubat doang di tengah jalan keburu meninggal gitu. Bisa nggak tahu? Malaikat rahmat bilang itu hak saya karena dia sudah niat taubat. Yang satu bilang belum ngapa-ngapain, baru niat doang, ditunjukkan dengan jalannya ke sana. Nah malaikat ketiga bilang, coba cari wasit yang bisa nengahin orang ini, siapa, kemana yang statusnya orang ini yang berhak dibawa oleh malaikat rahmat atau malaikat azab. Dipilihlah malaikat yang ketiga yang jadi wasit. Kata malaikat yang ketiga, lihat kemana lebih condong si orang ini posisinya, ke kampung yang baru atau kampung yang lama. Ternyata setelah diukur, itu ukuran bukan pakai meteran ya, dia diukur ternyata lebih dekat ke kampung yang baru gitu. Kata si malaikat jadi wasit, kamu malaikat rahmat berhak untuk memberdaya ke surga. Belum ada sholat, belum ada ibadahnya, belum ngapa-ngapain, tapi bisa masuk surga. Kenapa? Hakikatnya Allah Maha Pengampun. Jadi melihat hakikat aja. Kalau malaikat adab, syariatnya belum dijalanin, belum sholat dia. Bisa tercoba. Jadi setiap orang dalam konteks ini, kalau melihat sesuatu mesti melihat dari dua sisi. Kalau kata tulis kitab itu, kalau menjadi orang yang arif dan bijaksana, yang arif bijaksana betul melihat sesuatu dari sudut syariat,
dan hakikat. Tuh, dua-duanya mesti dilihat. Kalau ngeliat hakikat doang kayak tadi tuh, gitu. Kita tahu nggak? Dua-duanya mesti dilihat dari aspek syariat, dari aspek hakikat. Contoh lagi, kalau cuma ngelihat dari hakikat, kadang-kadang susah memahaminya. Ada hadis lagi tuh di kitab Riyadhus Shalihin. Ada seorang PSK, atau PSK ya, wanita dulu tunasusila namanya. Jalan di si wanita nih, tengah jalan dia ngeliat ada anjing yang kehausan, jilat-jilat bibir sumur gitu, karena kehausan dia. Si wanita PSK itu kemudian muncul rasa ibahnya. Dia copot sepatunya, dia turun ke dalam sumur, diambil air tuh pakai sepatunya, sampai di atas disuruh minum tuh ke anjing. Dengan sebab itu Allah bersyukur kepada dia dan dia diampuni dosanya, masuk surga. Itu hakikat namanya. Itu teman. Kok enak amat jadi PSK baru minumin anjing masuk surga, mendingan jadi PSK aja kita. Salah paham, tidak bisa anjing. Itu contoh soal aja gitu. Itu untuk menunjukkan Allah Maha Bijaksana nih gitu. Jadi setiap sesuatu mesti dari paling sedikit syariat hakikat, syariat hakikat. Kalau syariatnya tetap mesti beramal soleh, nggak bisa langsung masuk surga. Yang masuk surga langsung itu cuma berapa contoh saja gitu. Bisa tangkap? Contoh saja nih, beberapa aja. Wanita itu, terus si laki-laki yang membunuh 100 orang, itu hakikat gitu. Kita orang Al-Qausar jangan lihat ini aja, tetap mesti ini gitu. Bisa tangkap? Tetap mesti sholat. Kalau karena lihat Allah aja, Allah bisa ngampunin. Kalau pakai sholat juga bisa diampuni, contohnya tadi tuh. Udah bunuh 100 orang langsung gitu. Itu hakikatnya, karena Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun. Allah Ghafur Rahim. Jadi mesti lihat dari dua aspek, syariatnya, hakikatnya. Kalau ini jalannya, dia jadi ahli bijaksana. Kita dikatakan. Kalau kasus proses jual Fir'aun waktu dia mau meninggal itu menyatakan bahwa dia beriman kepada Tuhannya Musa, yang termasuk Ridhoe atau tidak? Ya, kalau dilihat dari hakikatnya, dia sudah bertobat ya. Kalau dilihat dari hakikatnya, dia sudah bertobat gitu. Cuma kalau dilihat dari syariatnya, ada hadisnya, tidak diterima tobat katanya oleh kata Rasulullah malam yughargir, selama rohnya masih ada di sini. Kalau masih di sini diterima, tapi kalau udah mau meninggal baru bertobat nggak diterima. Nah, karena ada hadis itu, maka tidak cukup dengan mengucapkan saya beriman pada Tuhan yang Musa dan Harun gitu. Dari sudut hakikat dia sudah beriman ya gitu. Dari sudut syariat belum gitu. Kenapa? Karena ngakunya beriman udah mau mati, udah mau qaid. Itu tahu itu? Itu Pak. Jadi hakikatnya dia sudah. Kalau melihat hakikatnya, misalnya Abu Thalib pernah bilang siapa ganggu Muhammad lewatin saya dulu. Padahal dia nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, gitu. Hakikatnya dia sudah percaya kalau keponakannya ini Rasul. Tapi syariatnya belum dijalanin, dia belum mengucapkan syahadat. Nah, Nabi tetap guber supaya dia baca syahadat. Ketika dia lihat sekali bisikin di telinganya, la ilaha illallah gitu. Jadi masih tetap dibutuhkan syariat. Hakikatnya dengan memproteksi Nabi Muhammad, melindungi Nabi Muhammad dan menjaga Nabi Muhammad dengan sangat kuat gitu. Siapa yang ganggu lewatin saya dulu, kata Alim, kata Abu Thalib, itu sudah hakikatnya dia sudah percaya dia Rasul nih.
Tapi tetap aja mesti ada syariatnya. Apa itu? Baca dong syahadatnya, kalimat tauhidnya. Gitu Pak. Ya kita nih, kalau ngikutin hakikatnya bakal masuk surga. Jamin cuma aku. Ya, kalau lihat hakikatnya masuk surga, karena ada hadisnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Tiap-tiap umatku akan Allah masukkan ke dalam surga. Illa man aba, kecuali siapa yang nggak mau. Berdasarkan hadis itu, semua umat Nabi Muhammad punya hak untuk masuk surga. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ. Dia mesti beramal soleh dong. Sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, dia macam-macam. Nah, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah dan lain-lain itu syariatnya. Bahwa kita bakal masuk surga, iya. Mana buktinya? Syariat masih tetap penting. Nanti ada orang masuk surga gitu, tapi telat. Gimana telat? Masuk neraka dulu. Digosok dulu. Karena masuk neraka dulu, dia al-muslimul asi. Dia muslim tapi maksiat. Sampai meninggal gak tobat. Dia bakal masuk surga, cuman dicelup dulu itu. Goreng. Ambil celup. Di neraka dulu, udah bersih gitu, sudah sekian lama gitu baru dikeluarin, dan itu nggak langsung masuk surga. Kalau dalam kitab-kitab hadis katakan orang itu terus dimasukkan dulu nahrul hayat, kan badannya masih kosong kan gitu, kan habis dibakar. Terus sekian lama, setelah sekian lama, nah karena gosong kan nggak mungkin masuk surga gosong badannya. Dimasukin dulu, dicelup dulu di sungai kehidupan nahrul hayat, udah bersih, normal, manusia biasa, baru masuk surga. Ibarat itu jangan dipilih. Paham gak tuh? Paham. Jangan dipilih. Kalau cuma ngandelin hakikat bakal masuk surga semua. Tapi ada yang mampir dulu, karena kita menjalankan syariat supaya kita nggak mampir langsung gitu Pak. Paham gak? Saya kalau ngomong banyak, lama-lama serak. Biasanya suka ada susu dia, nggak salah nggak? Musim hujan. Jadi tetap tepat. Hakikat syariat, dua-duanya mesti dijadikan pertimbangan. Gitu. Tetap harus sholat. Nabi Muhammad masih sholat, ya kan? Ya. Jadi nggak bisa hakikat aja. Akan semangat karena melihat syariat, dirinya harus menjalankan syariat, dan karena melihat bahwa dirinya mempunyai daya dan pilihannya, tapi akan selalu berserah diri karena melihat hakikat segalanya di tangan Allah Ta'ala. Begitu pula dalam memberikan hukuman, maka seorang hakim gitu, penglihatannya harus matang antara melihat hakikat dan syariat, karena jika hanya melihat dari hakikat saja, maka akan selalu memberikan ampunan. Kedengeran nggak? Bapak jadi yakin gitu, kalau melihat hakikatnya, udah ampunin aja deh. Sepi dong jarak. Maka tidak akan ada orang yang dihukum katanya. Begitu pula jika hanya melihat dengan syariat saja, maka akan selalu menghukum, tidak mau memaafkan. Makanya Allah itu memaafkan, mengampuni gitu. Maka akan arif dan bijaksana jika melihat dengan penglihatan kedua-duanya. Jadi kita kalau melihat sesuatu mesti lihat dari dua aspek itu, hakikat syariat, atau syariat dan hakikat secara matang. Maka karenanya Syekh Ibrahim Ad-Dasuki berkata, barang siapa yang melihat dengan penglihatan hakikat, dalam hakikatnya segala yang terjadi itulah yang mengendakinya, tidak bisa ada yang menghalanginya, maka akan selalu memaafkan. Jadi mesti hakikat syariat.
Dan apabila melihat dengan penglihatan syariat, manusia harus menjalankan syariat karena telah diberi akal untuk dipikir, katanya, untuk berpikir, memilih dan baik, katanya. Yang baik maka akan selalu marah dan katanya ngotot sebagaimana orang sesat yang mengutamakan akalnya saja. Agama mengajarkan bahwa pimpinan harus tegas tapi harus bijaksana. Seperti Allah syadidul iqab tapi ghafur rahim. Kalau disederhanakan, jadi harus ada pertimbangan diri akal dan hati manusia. Akal ini kecerdasan intelektual, hati kecerdasan gitu. Ini mesti dua-duanya, Pak. Kalau hati aja itu jadi hakim, udah maafin aja. Maafin aja. Kalau akal aja tanpa hati, hukum seberat-beratnya. Itu tahu nggak? Nah, dua-duanya mesti jadi bahan pertimbangan nih. Ya, kemampuan, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dua-duanya mesti menjadi bahan pertimbangan. Bahkan mesti ada nih kecerdasan spiritual. Nah, ini mengarahkan pertimbangan ini. Kata kecerdasan spiritual, orang ini hukum dulu. Contohnya nih Pak, nih contoh nih. Ada seorang wanita itu berzina gitu. Ya, kalau berzina dia hamil. Itu dia lapor sama Nabi, ya Rasul, katanya, saya telah melakukan perzinaan, tetapkan hukuman pada saya supaya saya dapat ampunan Allah. Tetapi panggil orang tuamu, walimu suruh sini. Dipanggil walinya, orang tuanya tuh. Walinya datang, dikasih tahu kata Nabi, jaga dan rawat anakmu ini sampai dia melahirkan. Bisa tahu nggak? Sampai melahirkan bayi. Kalau udah selesai bayi lahir, bawa ke sini akan ditetapkan hak hukuman atas perbuatan zinanya. Ini dua-duanya berlaku. Hakikat dijalankan, syariat dijalankan. Hakikatnya apa? Dimaafkan dan tidak langsung dihukum. Kenapa masih ada bayinya? Bisa tahu nggak? Kalau pakai syariat, hukum aja udah. Bayi di mana? Bisa tahu nggak tuh? Ini hakikat syariat. Akal, hati, roh itu sejalan bareng nih. Kalau hakikat aja, hati aja yang berkembang. Syariatnya nggak dikembangkan. Kalau syariat aja, akal aja, ini nggak boleh. Nah, maka perlu ada ini spiritual quotient. Dia akan membentuk satu amal yang bijaksana. Tetap dihukum, tapi ada pengampunannya. Itu tak apa ya? Dan itu menjadi wilayah bagi seorang hakim. Itu katanya. Manusia harus menjalankan syariat karena telah diberi akal untuk berpikir, memilih dan yang baik, maka akan selalu marah katanya. Dan ngotot sebagaimana orang sesat yang mengutamakan akalnya saja. Agama katanya mengajarkan bahwa pimpinan harus tegas tapi harus bijaksana. Seperti Allah syadidul iqab, keras siksanya, tapi juga ghafur rahim. Itu dua hal yang mesti seimbang. Tegas, keras itu dalam hukuman, tapi juga pengampun dan penyayang. Alhamdulillah. Ini kalau diterusin lama-lama mungkin bisa pulas nih. Saya ngajarnya memang telat kan, 8.20 atau 8.08 tadi baru mulai. Jadi setelah selesai juga telat dikit. Kalau saya akal aja,
Pokoknya jam 9 selesai. Nah, itu akal doang namanya. Nggak ada hatinya. Nggak tahu ada. Jelas? Akal juga, hati juga, ruhnya juga. Paham ini ya? Sampai halaman 92. Baik. Selesai dulu ya. Baca doa lagi. Semua yang hadir keluar dari rumah sehat. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Rezekinya luas. Hidupnya diberkahi. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Dan bisa meraih husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa bina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب ونجاة من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.